inisiatif dari wali kota bisa menyatukan kedua kubu. Kita respect terhadap wali kota itu, kita bersyukur, angkat jempol kepada wali kota yang telah menyatukan. Ini adalah kuncinya adalah kedua kubu ini bersatu. Nah, setelah bersatu, kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Dengan dialog atau dengan komunikasi. Dan ini sudah mulai ada titik-titik penyatuan. Terbukti beberapa waktu yang lalu kami melihat bahwa antara Abdi Dalem Sutono dalam kedua belah pihak itu melakukan kegiatan bersama yang kita kenal dengan nama dukutan. Duduk bersama, berdoa bersama dalam acara dukutan. Nah, ini menunjukkan ada suatu proses integrasi antara keduanya. Nah, tentu saja untuk yang lebih besar lagi harus dilakukan pula apa yang kita sebut dengan musyawarah bersama antara putra-putra dalam Sinuhun Pakubuwono yang ke-12. Masalah yang lebih besar lagi apa? Yaitu tentang aset Karaton Surakarta Diningrat. Baik aset yang ada di Cepuri atau di Baluwarti atau di dalam keraton maupun aset-aset yang berada di luar keraton. Ini perlu pemikiran yang serius, perlu pemikiran yang panjang. Nah, ini siapa yang bisa memikirkan ini adalah tidak lain adalah para putra-putri dalam Sinuhun Pakubuwono yang 12. Karena seperti diketahui bahwa yang namanya keraton itu bukan milik keluarga, tapi adalah milik dinasti yang saat ini dipercayakan, dimandatkan kepada putra-putri dalam Sinuhun Pakubuwono yang ke-12 yang disusui oleh Sinuhun Pakubuwono yang ke-13. Lah diharapkan dengan pasca berdamainya ini dilanjutkan dengan komunikasi secara intensif antara putra-putri dalam, bisa diajak berkomunikasi untuk memikirkan, memanage keraton ini, terutama adalah tentang aset. Karena ada rumor-rumor bahwa aset ini menjadi incaran orang-orang atau menjadi semacam berusaha untuk dimiliki oleh orang yang di luar keluarga Pakubuwono yang ke-12. Nah, mestinya para putra-putri Sinuhun Pakubuwono ke-12 ini duduk bersama untuk berembuk bagaimana mengelola aset-aset ini. Baik ada yang di dalam keraton maupun ada yang di luar keraton. Jangan sampai aset-aset ini jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sampai terjual. Ini sangat disayangkan sekali. Maka untuk mengantisipasi seperti itu perlu pembicaraan lebih lanjut, perlu duduk bersama, perlu bermusyawarah untuk memanage kembali bagaimana pengelolaan keraton itu lebih lanjut. Jadi para putra-putri dalam Sinuhun Pakubuwono ke Sawargi yang ke-12 itu duduk bersama, membicarakan, merumuskan konsep apakah yang paling tepat untuk penyelamatan aset-aset yang ada di dalam Karaton Surakarta. Karena kondisi Karaton Surakarta pada saat ini memang sungguh memprihatinkan dalam hal bangunannya. Ada beberapa bangunan-bangunan yang di dalam keraton itu sudah roboh. Belum lagi bangunan-bangunan lain sudah ada tanda-tanda kerusakan. Termasuk aset-aset yang ada di luar Karaton Surakarta ini yang perlu didata. Pertama adalah pendataan aset mana yang milik dinasti atau milik Karaton Surakarta Hadiningrat, mana yang milik pribadi Sinuhun Pakubuwono, mungkin milik pribadi Sinuhun Pakubuwono ke-10, Sinuhun Pakubuwono yang 11 dan lain sebagainya. Ini perlu didata awal sehingga jelas untuk menanganinya itu jelas, termasuk pengelolaannya jelas. Nah, aturan apakah yang bisa digunakan? Ya aturan keluarga ini, bukan aturan dari eksternal. Jadi seyogianya keluarga itu membuat peraturan bersama, bukan regulasi yang berada di luar keraton. Ini tidak tepat karena ini adalah lembaga adat yang dipimpin oleh keluarga. Mestinya aturan keluarga yang dipergunakan.
baik itu aturan yang menggunakan adat maupun aturan kesepakatan bersama, tanpa adanya regulasi atau campur tangan di luar keluarga. Ini yang paling prinsip sekali. Sebab kalau sampai ada campur tangan atau regulasi yang berada di luar keluarga, maka tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan berjalan dengan semestinya. Pak, kalau terkait dengan aset yang mungkin bukan tak benda ya, yang tak benda, khususnya mungkin kebudayaan di dalam keraton sendiri, mungkin terus pundi Pak itu dengan nyatunya ini sendiri? Dengan adanya perdamaian ini, tentunya Keraton Surakarta harus menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang semula mungkin vakum karena mungkin konflik ya. Saat ini sudah mulai tradisi-tradisi ini dihidupkan, seperti kemarin malam Selasa Kliwon atau Anggaro Kasih itu yang kita kenal dengan Wilujengan Dukutan. Ini sudah dihidupkan kembali, yang mungkin beberapa saat yang lalu tidak pernah dihidupkan. Mungkin ada tradisi menari di hari-hari tertentu dan tradisi-tradisi lain yang merupakan tradisi harian atau tradisi rutin yang dilakukan oleh Keraton Surakarta yang saat ini tidak pernah dilaksanakan sebelum perdamaian ini. Dan kami melihat positif bahwa dengan adanya perdamaian ini, dengan adanya rekonsiliasi ini, tradisi-tradisi yang ada di Keraton Surakarta ini sudah mulai hidup kembali sesuai dengan tatanan adat. Misalnya untuk tradisi Wilujengan Dukutan, setiap yang hadir harus menggunakan pakaian kejawen lengkap. Itu satu contoh. Itu kan semacam tradisi yang sudah turun-temurun dan memang itu berlaku. Ya, ini satu contoh saja. Dan banyak lagi tradisi-tradisi yang lain. Misalnya bagaimana membersihkan Sasana Sewaka oleh para abdi dalem dengan menggunakan pakaian yang tanpa beskap. Kalau orang Jawa mengatakan ligo, tetapi harus menggunakan jarik, menggunakan cinjang kalau orang Jawa, menggunakan sabuk, menggunakan samir, menggunakan udeng atau beskap. Nah, ini suatu kegiatan-kegiatan yang itu memang sudah seperti itu seharusnya. Artinya tidak sembarangan cara berpakaiannya, tata cara melakukan pembersihannya di Sasana Sewaka misalnya, itu adalah merupakan tradisi-tradisi yang perlu dihidupkan kembali. Dan banyak tradisi lain, yaitu saya kira para putra-putri dalam Sinuhun Pakubuwono ke-12 paham itu. Kalau kita selaku orang luar kan mungkin hanya sepenggal-sepenggal saja, tapi kalau putra-putri Sinuhun Pakubuwono ke-12 sudah diajarkan sejak lahir, sejak muda, kemudian setelah dewasa ini sudah diwariskan oleh beliau Sinuhun Pakubuwono ke-12. Hal-hal apakah yang harus dilakukan, hal-hal apakah yang menjadi pantangan, hal-hal apakah yang perlu disiplin. Nah, ini sudah disampaikan kepada seluruh putra-putri Sinuhun Pakubuwono yang ke-12. Nah, tergantung para putra-putri ini mau atau tidak. Tapi saya kira saya melihat, saya mengamati bahwa sudah ada kemauan untuk itu. Hanya mungkin perlu didorong oleh putra-putri dalam yang lain. Nah, ini putra-putri Sinuhun Pakubuwono yang ke-12 itu yang lain bagaimana? Harus ikut bersama-sama. Orang Jawa mengatakan sama-sama cancut tali pondo. Beloknya ke kiri, lewat di sini. Ke kiri.
Sama-sama. Dadah. Cari. Masih